sejak kapan iri itu ada? Sejak lama. Qabil dan Habil itu kan iri. Siapapun kita itu akan hasad dengan orang lain, siapapun kita. Cuma dengan iman si hasad ini diolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari Studio 13 Vertizon TV yang ada di Jalan Wonosari ya. Baik, kita masih bersama dengan Ustadz Munif dan juga saya Dini Rita. Kita masih ada di Sharing is Caring, ngobrol-ngobrol ringan jelang buka puasa. Baik, setelah tadi kita ngobrolin tentang tetangga yang julid ya, walaupun bukan cuma tetangga sih yang kadang-kadang julita, kadang-kadang temen gitu kan ya. Tapi ingat kata Sherina, julid tanda tak mampu gitu kan. Tapi kita hari ini nggak mau ngomongin julid lagi, kita mau ngomongin soal iri. Nah ini masih temennya sih sebenarnya Us, masih temennya julid ya kan. Sahabat karib, biasa itu jadi satu paket gitu. Ya, betul. Jadi iri terus julid gitu kan ya, terus ngomongin terus. Ya moga-moga sih gak frontal ya habis itu ya. Tapi kenapa sih sebenarnya harus iri? Kenapa sih harus iri? Tapi kan memang manusiawi ya itu ya. Gimana Boleh silahkan diambil alih. Kalau bicara iri Mbak Dini, jadi sejak kapan iri itu ada? Sejak lama. Qabil dan Habil itu kan iri. Jadi iri kenapa yang diambil adalah persembahan dari saudaraku Qabil, si Habil kan iri, nggak terima, terjadilah akhirnya sampai kepada pembunuhan gitu kan. Jadi iri itu sudah sejak lama. Jadi sejak sudah tradisi kuno. Ya sudah kayaknya ada sejak fitrah manusia bukan kalau fitrah enggak ya. Jadi itu pilihan kan. Kamu mau jadi Qabil atau jadi Habil kan gitu. Kamu mau jadi orang yang tukang iri atau tidak. Pada dasarnya, nah ini bedanya iri itu kan sama hasad kan juga sahabat karib tuh. Nah, setiap jasad pasti hasad. Itu para alim ulama mengatakan demikian. Ini bukan hadis, tetapi alim ulama mengatakan setiap jasad pasti hasad. Artinya setiap yang hidup pasti hasad, termasuk kita. Mau nggak mau, suka nggak suka Mbak Dini, kita itu kalau lihat teman, tetangga, saudara atau apapun yang dapat keberhasilan, kesuksesan, ada hasad, kita itu ada. Hasad adalah dikasih. Hasad itu adalah kepingin mendapatkan hal yang sama, semacam ketidakterimaan. Kenapa yang dapat dirimu tidak diriku? Itu semuanya punya potensi yang mirip. Oke, bedanya sama iri ya beda. Jadi kalau hasad itu kan sebetulnya potensi hasad itu, saya bilang potensi hasad itu ada. Jadi setiap jasad pasti hasad. Artinya apa? Siapapun kita itu akan hasad dengan orang lain. Siapapun kita. Cuma dengan iman si hasad ini diolah. Menjadi kemudian hasadnya menurun, menjadi hasadnya kemudian agak menyamping, hasadnya berubah menjadi apa? Ridho, menjadi qanaah, menjadi tawakal kepada Allah. Misalnya tidak usah jauh-jauh lah, lahir dari orang tua yang sama, anaknya kembar, ini lahirnya bareng, kembarnya kan siap, kembar lahirnya bareng, kamarnya bareng, jenis kelaminnya sama, sekolahnya dari playgroup sampai kuliah sama, pekerjaan kerja di kantor yang sama, setelah menikah nasibnya beda. Nggak bisa sama persis kan, minimal dari suaminya udah beda. Nah dari suami yang beda itu kondisinya udah beda, kondisi rumah tangganya, kondisi ekonominya, dan bla 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 kan beda. Nah itu artinya apa? Setiap orang punya rezeki masing-masing. Nah orang yang beriman itu bisa memahami itu, bahwa setiap orang itu sama Allah dikasih episode, tapi Allah itu adil. Ketika dikasih episode dapat suami atau istri yang kaya, maka dia pasti punya episode yang sedih juga dalam kehidupannya. Ketika dikasih pasangan yang mohon maaf miskin atau biasa, dia pun dikasih sama Allah episode bahagia juga. Jadi si miskin ada waktunya bahagia, si kaya ada waktunya sedih. Nggak mungkin orang kaya itu tanpa sedih, nggak mungkin Mbak Din. Ada sedihnya, cuma sedihnya mungkin variannya beda. Kalau yang miskin itu sedihnya, waduh kok aku pengen punya rumah susah. Nah, si kaya mungkin sedihnya beda. Wah rumahku kok begini, nggak kurang begini. Jadi sama-sama tetap ada. Jadi Allah itu tetap adil ngasih. Itu apa artinya? Artinya bahwa kita nggak perlu iri. Nanti temanya kan mengapa kita harus iri. Nah nggak perlu iri karena masing-masing. Nah hasad itu semua potensi ada pada setiap orang tanpa terkecuali Mbak. Nah sehingga orang yang bisa menghilangkan hasadnya ini itu pasti dia akan punya punya semacam daya tahan untuk bisa hidup lebih bagus lagi. Itulah yang sangat kita nantikan. Nah, maka hal yang terpenting dalam kehidupan ini adalah kita tidak perlu nih menjadi orang yang kemudian
harus punya seperti itu, harus jadi seperti itu. Enggak, itu capek nanti. Karena setiap orang memberi episode kita masing-masing. Nah, jadi hasad Mbak Dini sekali lagi itu potensinya ada pada setiap manusia. Hanya ketika dia beriman kepada Allah, tawakal pada Allah, amal solehnya bagus, konek sama Allahnya bagus, dia menjadi hasadnya hilang. Ketika ada temannya bisa punya mobil baru, dia ikut bahagia. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan barokah mobilnya. Dalam hati dia berkata, ya Allah, jika suatu saat aku diberikan izin untuk punya, izinkan aku punya. Gitu aja. Sudah cukup sampai di situ, dia membatasi. Dia ingin sebetulnya, aku tak ketemu sama Mbak Dini sih, mau tak kepo sih. Kok bisa dia punya mobil Mbak Dini? Padahal kan kita tahu kerjaannya apa. Ya kan? Suaminya gajinya berapa? Dia sendiri berapa? Kok dijadikan satu kan nggak mungkin itu. Nah, setiap kita itu kalau nggak menahan diri, kita nerusin tuh pengen kepo. Kita nerusin pengen ketemu teman, ketemu tetangganya, ketemu siapa. Kemudian tuh ujung-ujungnya biar kita bahagia, itu mobil kreditan, itu mobil kasih orang tua, itu mobil, pokoknya gimana caranya itu bukan usaha sendiri. Oh cuma gitu tuh ternyata, ya baru bahagia. Maka saya punya teman bagus sekali Mbak. Tadi salah satu resep bagaimana menghadapi tetangga sulit. Ini saya punya teman saya ini bikin rumah bagus Mbak. Di sebuah tempat dan dia betul-betul cash belinya. Dia ngumpulin duit, dia bangun, dia bagus. Nah, dia lupa, oh iya ya. Ini kanan kirinya kan rumahnya biasa-biasa, punya aku agak bagus. Akhirnya Mbak Dini, dia tahu nih beberapa orang ini sudah mulai nggak seneng nih. Nah, kalau ketemu kemudian, wah saya nggih Pak, dalamnya, alah Mas niki nggih, dereng lunas atau dawa niki. Dia padahal cash. Dia ngapusi, dia nipu bahwa ini rumah masih nyicil dan masih lama, saya berat sekali nyicil rumah seperti ini. Pengennya kayak punya jenengan saja. Dia tuh pura-pura acting seperti itu. Akhirnya senyum mereka. Akhirnya kalau ketemu jadi biasa. Wah gimana Pak? Jadi dia merasa oh mahmu. Ternyata artinya enggak. Itulah seni Pak. Jadi orang sampai level itu ya. Untuk ngadepi tetangga daripada lama-kelamaan nanti malah jadi masalah. Dia begitu. Nah jadi kembali ke tadi. Kalau kita bisa menjaga diri. Itu yang namanya itu enggak perlu. Karena layar bareng dari orang tua yang sama aja nasibnya beda. Tetapi perlu diketahui bahwa Allah tidak iseng menciptakan kita dengan kondisi saat ini. Itu Allah nggak iseng. Allah itu pengen memberikan sesuatu. Allah itu sudah titip sesuatu. Jadi nggak iseng. Makanya saya sering bikin status itu kan. Kalau semua pegawai, siapa yang jadi bos pimpinan? Kalau semuanya pengusaha, siapa yang jadi pegawai? Kalau semuanya pegawai, siapa yang gaji pegawainya? Kan nggak ada. Jadi setiap orang itu ada episode jadi pegawai, ada episode jadi bos, ada episode jadi istri, jadi suami, episode jadi anak, jadi orang tua. Kalau semua anak siapa orang tuanya? Kalau semua orang tua siapa orang tuanya kan? Jadi setiap orang itu punya posisi masing-masing. Kalau semuanya jualan siapa yang beli? Jadi jangan kamu jadi orang itu pengusaha harus jualan. Kalau kamu nggak jual, kamu akan membeli loh. Juallah maka kamu nanti akan tidak membeli. Ya kita gampang, aku tak yang bagian membeli aja, kan gitu. Jadi setiap orang kan punya perannya masing-masing. Porsi masing-masing. Ya, jadi ketika itu didapatkan, kita nggak akan mudah iri kok. Lihat pengusaha, pegawai lihat pengusaha, enak ya pengusaha itu kerjanya kapan saja boleh, bangun jam berapa saja nggak masalah. Wong tokonya kan ada karyawannya, dia nggak ada yang ngatur, nggak perlu absen, nggak kayak saya sebagai pegawai harus fingerprint, harus store wajah, harus pakai aplikasi. Websitenya aja kadang aplikasinya 2 harus gini ribet ya. Enak ya pengusaha lihat kita enak ya pegawai, nggak usah mikir gajian pegawainya. Kamu kan pegawai juga digaji, negaranya kan apalagi PNS mau negara gimana kan bayarmu tetap sama, nggak mungkin kamu dikurangin kan gitu dan sebagainya kan. Jadi semuanya mikirnya enak. Jadi nggak ada selesainya kalau kita ngurusin nggak puasan itu nggak ada selesainya karena dunia itu perlombaan yang paling berat di dunia adalah perlombaan mengejar dunia karena finishnya adalah kematian. Benar. Perlombaan paling membahagiakan perlombaan akhirat walaupun santai mengejarnya tapi finishnya adalah surga. Iya, benar. Gitu. Tapi ada loh iri-iri yang diperbolehkan ya usia. Ada. Nanti kita bahas di episode yang lain karena nggak cukup juga kalau kita bahasnya di yang sekarang. Pokoknya nggak ada gunanya lah iri ya kan. Ya kalau udah mulai hasad gitu kan ya udah mulai ada perasaan-perasaan yang tidak enak gitu dengan rezeki orang lain ya kita hapuskan ya usia dengan keimanan kita. Baik, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi masih di Sharing is Caring by Vertizen TV. Kita akan kembali lagi dengan tema-tema yang sangat menarik lainnya pastinya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.